bersama IndiHome. Salah satu hewan unggas yang paling terkenal di dunia adalah ayam. Selain bisa diambil daging dan telurnya, ayam juga termasuk hewan yang banyak jenisnya, termasuk bisa digunakan sebagai hewan hiasan kandang. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, hari ini kita akan membahas tentang pigeon, yang merupakan jenis ayam hias paling diminati karena jumlahnya yang cukup langka di Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana selama 30 menit ke depan dan tetap dalam acara Ruang Budidaya Hewan. Bagi para pecinta hewan, pigeon adalah salah satu ayam hias primadona. Ayam ini berasal dari negeri tirai bambu Cina dan Tibet. Habitat aslinya yaitu daerah pegunungan. Nama farm saya PJ Epicentri. Saya membudidayakan berbagai macam jenis ayam pigeon yang berasal dari berbagai negara. Salah satunya adalah golden pigeon. Golden pigeon adalah unggas yang berasal dari daratan Asia, tepatnya di Cina Utara, berhabitat di pegunungan Himalaya. Golden pigeon mempunyai ciri fisik yang sangat unik, dengan warna-warna yang sangat mencolok, dengan warna-warna yang sangat lengkap. Di situ ada warna merah, kuning, oranye, hijau, biru, dan mempunyai postur yang sangat menawan. Golden pigeon di habitat aslinya adalah berada di daerah pegunungan, di hutan-hutan bambu. Dia biasa memakan untuk biji-bijian, serangga, dan dia juga memakan daun-daunan muda yang ada di sekitarnya. Pigeon sendiri, khususnya golden pigeon, adalah unggas yang termasuk dalam spesies Phasianidae, itu antara ayam dan burung. Jadi perbedaannya adalah bahwa golden pigeon itu dia suka berada di tanah. Dia lebih suka beraktivitas di tanah, mencari makan di tanah, tapi ketika ada bahaya mengancam atau ketika dia mau tidur, itu dia pasti akan berada di atas pohon. Jadi memang hampir sama dengan spesies merak untuk jenis pigeon ini. Di PJ Epicentri untuk jenis pigeon ada 9 saat ini. Ada 9 macam yang saya budidayakan dari berbagai negara. Ada yang dari Cina, kebanyakan memang dari Cina. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Thailand, Filipina, Burma juga ada, dari Nepal juga ada. Kenapa saya memilih untuk membudidayakan pigeon dibandingkan dengan ayam yang lain? Karena pertama adalah dari sisi keindahannya, karena memang saya sangat menyukai keindahan. Yang kedua adalah dari sisi nilai ekonomisnya, karena memang ayam ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan mempunyai prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu dikarenakan ayam jenis pigeon adalah ayam yang tidak berkembang biak secepat dengan jenis ayam yang lain. Mereka akan berkembang biak sesuai dengan musim
yang ada. Sehingga pada sekitar tahun 2010 saya mulai membudidayakan jenis ayam pisen ini. Meskipun sebelumnya sekitar tahun 2008 saya sudah memelihara berbagai jenis ayam hias seperti kalkun, seperti ayam kate. Tapi ketika tahun 2010 saya mulai berpikir, kenapa saya tidak mengambil spesies yang berbeda. Kita boleh memelihara ayam, tapi kenapa kita tidak mencari peluang yang lebih baik lagi. Jadi tahun 2010 saya mulai memelihara jenis ayam. Pertama saya datangkan ayam golden pisen itu dari seorang teman yang bisa mempunyai akses untuk mendatangkan anakan. Pada waktu itu sekitar 5 jutaan saya beli tahun 2010, sampai akhirnya berkembang. Saya pilih lagi untuk beberapa jenis anakan yang memang berkualitas, saya jadikan indukan. Terus dari beberapa jenis dari beberapa anakan tersebut saya jual, saya belikan lagi spesies baru, sampai akhirnya sampai sekarang ini sekitar 10 tahunan bisa mencapai 9 jenis yang ada di Egypt Sentry. Dari beberapa jenis pisen yang ada di sini dan yang ada di seluruh dunia sebenarnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya yang ada di sini ada sekitar 9 macam. Kalau dari segi pakan itu semuanya saya bikin sama. Itu juga mempermudah kita untuk merawatnya. Tapi untuk perkembangbiakannya mereka mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Seperti golden pisen misalnya, dia akan berkembang biak sekitar bulan Agustus sampai bulan Januari dengan telur yang rata-rata sekitar 15 sampai 25 butir di normalnya. Tapi ada jenis spesies yang lain seperti grey peacock yang ada di Burma asalnya. Mereka akan bertelur cuman 2 butir dalam jangka waktu 20 hari selama 5 kali. Jadi setahun cuma dapat 10 butir saja. Itulah perbedaan, salah satu contoh perbedaan dari beberapa jenis pisen yang memang harus benar-benar kita pahami biar kita bisa membudidayakannya. Tapi kalau untuk jenis pakan, perawatan, itu semuanya tidak ada perbedaannya. Oke pemirsa, kalau masih ingin tahu seperti apa sih ayam golden pisen itu atau gimana cara membudidayakannya, mari ikuti saya. Kita akan tunjukkan seperti apa sih pisen itu. Di dalam kandangnya harus disediakan tempat makan dan minum, serta ranting pohon maupun batang yang berfungsi sebagai tempat bertengger. Pemeliharaan kebersihan kandang sebaiknya dilakukan setiap hari dengan membersihkan tempat makan dan minum, serta sisa pakan sampai kotoran ayam. Hal ini berguna agar pisen selalu bersih dan terbebas dari penyakit. Namun, dari sekian banyak jenis ayam, pisen termasuk jenis paling cepat perkembangannya. Pakannya pun mudah didapat, seperti dedak, bekatul, foer, jagung halus, beras merah, bahkan sesekali bisa diberikan pepaya matang. Oke pemirsa,
adalah telur golden pigeon. Golden pigeon biasa bertelur di sekitar bulan Agustus sampai bulan Januari kalau di penangkaran kami. Di alam aslinya golden pigeon itu bertelur di semak-semak. Biasanya mereka akan mencari tempat perlindungan yang aman biar bisa terhindar dari predator. Golden pigeon kalau di dalam penangkaran kita menggunakan alat inkubator atau mesin penetas. Itu berfungsi sebagai alat untuk mempercepat produksi, jadi bisa menunjang produktivitas yang lebih baik lagi. Masa inkubasi untuk telur ayam golden pigeon adalah 23 hari sampai 24 hari. Telur golden pigeon biasa ditetaskan dengan suhu 37,5 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembapan antara 50 sampai 60%. Dalam pembudidayaan golden pigeon atau berbagai jenis pigeon itu pasti ada kendalanya. Adalah salah satunya telur tidak fertil atau telur fertil tapi tidak bisa menetas. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor makanan. Itu berarti suplai makanan yang dibutuhkan oleh ayam pigeon tidak terpenuhi. Yang kedua ada faktor kesehatan. Jadi kalau indukan dalam posisi yang tidak fit, posisi yang tidak sehat, biasanya hasil telur yang dihasilkan juga tidak akan baik. Telur bisa saja fertil, tapi tidak sehat embrio yang ada di dalamnya, jadi tidak mampu untuk menetas. Faktor yang ketiga adalah pengoperasionalan untuk alat mesin tetasnya. Kalau memang belum pas settingan, itu juga akan mempengaruhi untuk hasil tetasannya nanti. Nah pemirsa, di DJ Pigeon Tree, saya sangat memperhatikan hal-hal yang paling kecil sekalipun, seperti suplai makanan, vitamin untuk menjaga mereka tetap sehat dan stamina-nya bagus. Diharapkan dari suplai makanan dan stamina yang bagus akan menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas. Saya bekali vaksin sehingga bibit yang dihasilkan tahan terhadap beberapa jenis penyakit. Nah pemirsa, ini adalah salah satu kandang yang ada di DJ Pigeon Tree. Ini adalah kandang untuk pembesaran anak-anak, kemudian untuk pemberian pakan juga cuma 1 hari 1 kali. Pakannya habis baru kita tambahi, kalau memang tinggal sedikit kita tambahi sedikit saja biar tidak banyak yang tersisa, karena itu juga berpotensi nanti pakanan berjamur, jadi membuat ayamnya jadi sakit. Salah satu cara biar ayam tetap sehat dan mereka tetap bisa berkembang biak dengan baik adalah pemberian vitamin dan juga obat-obatan. Ayam pigeon itu ayam yang sebenarnya sangat kuat dalam menghadapi cuaca. Jadi ayam yang tahan terhadap penyakit. Tentu saja dengan didukung manajemen kandang yang baik dengan perawatan yang maksimal. Biasanya mereka cuman paling pilek saja kalau ketika ada perubahan musim. Mereka jadi mungkin lesu kalau ketika stamina turun. Jadi ketika pada masa-masa seperti itu memang kita wajib untuk kontrol dengan teliti. Kita semprot kandang sebulan 2 kali. Apalagi di masa-masa perubahan cuaca, kita kasih vitamin di dalam setiap minum 1 minggu sekali. Bisa juga kita kasih probiotik dalam setiap minumannya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga terkena penyakit yang lain. Karena memang banyak sekali sekarang penyakit yang ada di alam. Seperti
ND, New Cattle Disease atau Totelo, ada juga Gumboro atau IBD. Jadi ayam yang ada di sini sudah kita bekali dengan vaksin itu semua, dan ayam yang kita keluarkan di pasar juga kita bekali dengan vaksin tersebut. Jadi insya Allah aman. Walaupun harga ayam Golden Pisan terbilang cukup mahal, namun nyatanya prospek bisnis ayam ini sangat tinggi. Dalam setahun ayam Pisan hanya sekali bertelur, dengan jumlah telur bisa mencapai 30 butir tiap musimnya, yakni sekitar bulan Oktober sampai November. Besar kecil keuntungan usaha ayam Golden Pisan sangat tergantung pada kepandaian si pelaku dalam menjual dan berpromosi, serta tergantung pula pada kualitas ayam yang ditawarkan. Jadi, dibutuhkan ketelatenan seperti mempertahankan gen yang bagus dengan cara mengawinkan anakan terpilih berkualitas prima dengan induknya masing-masing. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang budidaya Pisan di VJ Pisantry. Saya ada tip bagi teman-teman yang ingin membudidayakan. Pertama, kita usahakan untuk menjaga kemurnian ras dari Golden Pisan ini. Jangan kawinkan Golden Pisan ini dengan jenis Pisan yang lain, karena itu akan merusak originalitasnya. Yang kedua, saya biasanya membudidayakan Pisan ini dengan perbandingan 1 jantan dengan 2 sampai 3 betina, dan itu sangat efektif saya praktekkan yang di VJ Pisantry ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan jenis ayam Pisan, terutama Golden Pisan, dan ingin tahu lebih banyak lagi, silahkan bisa datang ke VJ Pisantry. Alamat kami ada di Jalan Kalurang kilometer 13, Desa Candikarang RT 3 RW 9, Stasiun Halte Ngagel Sleman, Yogyakarta. Kami siap menerima tamu dari mana saja. Yang kedua, bisa hubungi saya di nomor HP WA 085 2287 73001, atau bisa kontak saya di Facebook Fajar Rohmat.
pison masih tergolong jarang di Indonesia, harganya pun bisa dibilang cukup mahal, yakni dimulai sekitar 4 juta rupiah per pasang sampai 15 juta per pasang untuk jenis pison dewasa. Jadi, untuk pemirsa ruang budidaya hewan yang ingin berbisnis, tidak ada salahnya mencoba peruntungan membudidayakan ayam hias pison. Semoga ulasan tadi membantu Anda untuk segera menjalankan bisnis impian yang menguntungkan. Tak terasa 30 menit kami menemani Anda dalam ruang budidaya hewan. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya, tentunya dengan ulasan yang tidak kalah menarik juga.